I have a feeling your work is only just getting started. Till you're 90. Halo Brovers, di video kali ini gue akan bocorkan beberapa hero atau karakter yang akan hadir di film Avengers Doomsday. Dan ini banyak banget cuy, asli legitimate tumpah cuy karakternya di sini. Anyway, berita ini berasal dari beberapa scrupper Twitter yang sebelumnya membocorkan soal RDJ menjadi Dr. Doom. Yang awalnya dihujat gitu ya, karena dikiranya tuh bohong gitu, beneran terjadi anjir. Jadi sumbernya ini nggak cuman satu doang, My Time to Shine Hello, tapi ada The Insnider, ada berbagai macam kayak scooper-scooper lainnya, kayak The Whisper ataupun yang lainnya. Pokoknya gue combine semuanya jadi satu. Agak sedikit beda memang jadinya ya ujung-ujungnya, tapi menurut gua kayaknya ini yang paling masuk akal. Nah, sebelum mulai videonya gua akan kasih tag spoiler warning, karena kalau misalkan ini terbukti bener, takutnya itu malah membuat kesan surprise-nya jadi hilang. Makanya gua kasih spoiler dari sekarang. Kalau misalkan emang kalian nggak mau kena spoiler ya jangan tonton video ini, tapi kalau kalian penasaran dan because of welcome back to Clip on X Breakdown. Yang pertama, tentu saja kita semua tahu filmnya baru aja rilis kemarin, yaitu Deadpool. Beliau itu kemungkinan besarnya bakal muncul di film Avengers 5 atau Doomsday, karena banyak yang bilang ataupun banyak yang berteori, termasuk gua berteori bahwa kayaknya memang dia itu bakalan menjadi bagian dari TVA. Karena walaupun post kreditnya itu kayak ngeledek, kayak nyeleneh gitulah ya, pokoknya nggak penting sebenarnya itu post kreditnya, tapi sebenarnya ketika kita perhatikan ternyata itu penting karena dia berada di TVA lagi pada saat itu. Dan menurut gua kayaknya ini jangan-jangan si Deadpool ini bakalan jadi karakter yang spesial, karena kan dia itu bisa breaking the fourth wall, bisa melakukan berbagai macam hal seenak jidat dia, yang pasti ini bakalan jadi jalan paling amannya Marvel untuk menghubungkan antara universe 10.005, 616 atau universe Secret Timeline ataupun universe 838 dan lain segala macam itu lewat Deadpool, karena Deadpool sendiri memang karakternya nyeleneh dan sesuka-suka dia gitu. Jadi ya seolah-olah si Deadpool ini adalah Kevin Feige-nya gitu. Karakter berikutnya tentu saja yaitu duetnya Deadpool, yaitu Logan, karena memang si Hunter B15 itu mengatakan bahwa pekerjaan mereka baru saja dimulai itu ke Deadpool dan juga Logan. Logan yang gue maksud di sini adalah Logan yang ada di film Deadpool and Wolverine, yaitu The Wars Wolverine, yang dimana sebenarnya kisah di balik The Wars Wolverine ini sendiri belum digali sepenuhnya. Apa yang terjadi di universe-nya, kenapa X-Men bisa mati semua dan lain-lainnya itu masih belum jelas gitu. Dan disitu terkonfirmasi bahwa di universe-nya si The Wars Wolverine ini ada Avengers cuy, tapi Avengers-nya exist tapi X-Men-nya udah pada mati. Dan itu menjadi hal yang menurut gua kayaknya cukup masuk akal jika dihubung-hubungkan dengan Dr. Doom, atau jangan-jangan mereka justru matinya oleh Dr. Doom, bisa jadi. Nah, berikutnya itu adalah pohon uangnya Marvel. Tentu saja, siapa sih yang nggak tahu pohon uangnya Marvel, yaitu Spider-Man. Dan gua nggak ngomong ini Spider-Man cuma satu ya, tapi kemungkinan besarnya Spider-Man-nya 3 coy, yaitu Spider-Man Tom Holland atau Spider-Man Secret Timeline Earth 616, yang memang Spider-Man yang satu ini, si Tom Holland ini sudah jauh berbeda dari yang sebelumnya, yang dimana dia dimanjakan dengan seluruh teknologi dari Stark Industries. Kalau sekarang dia semuanya full DIY kayak gitu-gitu kan ya. Dan menurut gue itu akan jadi ngebentuk karakter dia jadi lebih Spider-Man lagi, jadi lebih Peter Parker lagi seperti yang kita lihat di komik ataupun Peter Parker yang sebelum-sebelumnya seperti Andrew. Dan Spider-Man Tobey Andrew bakal comeback juga cuy. Jadi ini dikisahkan bahwa si Tobey dan si Andrew itu bakalan jadi anchor being-nya di universe mereka masing-masing. Nah, ini masih belum jelas beritanya benar atau tidak, tapi katanya sih sebenarnya ini adalah formula dari Kang Dynasty, cuman agak sedikit ditwist. Makanya ganti judul jadi Doomsday, karena memang villain utamanya sendiri adalah Dr. Doom atau Victor Von Doom yang diperankan oleh RDJ, bukan si Jonathan Majors lagi. Jadi kayak cuma diganti villainnya aja, dan mungkin nanti akan dikisahkan Kang Dynasty di Solo gitu ya sama si RDJ ini, si Victor Von Doom ini mungkin aja. Atau mungkin si Kang Dynasty ini bakal dibantai sama duo kita, yaitu
The Wolverine dan juga Deadpool. Mungkin aja kayak gitu. Tapi intinya Kang Dynasty atau Council of Kangs sudah hal yang tidak penting, karena ini benar-benar langsung cut off aja gitu. Nggak ada hubungannya kayaknya dengan Kang Dynasty. Kalaupun ada hubungannya pasti bakalan di-cut seenak jidat sama Marvel, gue yakin banget, karena memang itu kebiasaan Marvel tiba-tiba nutup plot hole seenak jidat. Dan menurut gue nggak apa-apa juga, karena ya itu sudah tutup dengan performanya RDJ nantinya gitu ya. Balik lagi gue kasih tahu, ini RDJ, lu jangan anggap remeh karena dia bukan aktor yang gimana-gimana atau yang nggak beres gitu ya aktornya. Dia itu aktor yang beneran aktor cuy, jadi lo mendapat apa yang lo bayar gitu ya. Dia bayarannya mahal, lu bakal dapat performa dia yang kualitasnya jempolan punya. Berikutnya yaitu The Fantastic Four. Nah, kalau The Fantastic Four sendiri katanya sih nanti Future Foundation-nya ini yang bakal berperan penting di Avengers Doomsday dan juga Secret Wars, yang sebenarnya ini udah gue pernah bahas juga ya di video sebelumnya, bahwa The Fantastic Four akan menjadi film pertamanya MCU yang bener-bener mereka bukan berasal dari universe Secret Timeline. Jadi si Reed Richards, Sue Storm, terus Human Torch, Johnny Storm, terus ada Ben, itu mereka tuh bukan berasal dari 616, atau justru jangan-jangan timelinenya aja kali yang bukan berasal dari Earth 616. Sebenarnya mereka orang 616 dari tahun zaman dulu gitu ya, terus akhirnya nggak sengaja kepental ke universe lain dan akhirnya beranak pinak di sana atau hidup di sana, dan akhirnya baru menemukan jalan pulangnya lewat caranya nanti. Mungkin aja kayak gitu, dan akhirnya ketemu Galactus lah, ada Victor Von Doom di situ. Iya, banyak yang mengatakan bahwa Victor Von Doom RDJ itu ada di situ, ada di Fantastic Four The First Step itu ada. Jadi ada kemungkinan mungkin saja Victor Von Doom yang akan dihadapi oleh Avengers nantinya itu adalah Victor Von Doom yang beneran Victor Von Doom, dan dia itu merupakan sosok Doom atau Victor Von Doom yang berasal dari universe tempat si Fantastic Four ini berasal. Kelompok berikutnya yang bakalan hadir dan udah pasti hadir yaitu The Thunderbolts. Buat kalian yang nggak tahu, The Thunderbolts itu nanti bakalan jadi film penutup fase 5, yang dimana isinya itu adalah berbagai macam apa ya, nggak bisa dibilang hero juga ya, anti hero ya lebih tepatnya. Mereka ini adalah sekelompok Suicide Squad-nya Marvel lah intinya. Isinya itu kayak ada si Bucky. Bucky-nya tuh Bucky Gondes ya cuy. Bucky cosplay Mr. J. Terus juga ada si Yelena Belova. Ada saha ngarana Kapten saha. Lupa gua yang Russian eta yang merah. Terus ada si Ghost dan lain sebagainya. Pokoknya isinya Suicide Squad versi Marvel. Terus ada yang berikutnya ada Young Avengers. Nah ini masih nggak jelas sebenarnya proyek Young Avengers ini, karena isunya itu sebenarnya udah dari awal zaman Avengers Endgame itu rilis gitu ya, katanya bakalan ada film Young Avengers gitu, tapi developnya lama banget, kayak dari tahun kapan ya, dari tahun 2019 berarti ya. PS4 itu awal mulanya itu 2019 atau 2020 ya, lupa gue. WandaVision kan itu, tahu gue awal mulanya tuh yang Avengers tuh gara-gara ada disorotnya anaknya Wanda kan kalau nggak salah. Nah di situ tuh mulai ada tuh isu soal Young Avengers, dan sekarang kayaknya kurang disinggung ya, padahal sebenarnya kalau mau bikin aja ya nggak sih. Kayak maksud gue kalah gitu sama Deadpool prosesnya cepet banget gitu anjing. Kayak tahun 2022 udah diumumin gitu kan ya, 2023 sampai 2024 awal syuting, proses editing dan lain segala macam di tahun yang sama 2024 rilis. Anjir kata gue teh cepet pisan. Gancang pokoknya nama kalau urusan duit si Disney mah. Ini giliran yang Avengers kagak dibuat-buat cocok. Terus ada Doctor Strange. Nah kalau Doctor Strange sendiri sebenarnya ini satu paket sama Clea cuy. Karena buat kalian yang nggak tahu, Doctor Strange itu nanti akan terlibat sama Clea. Dan kalau misalkan kalian lihat, Clea itu kayak ngajak Doctor Strange itu ke Dark Dimension, dan itu berhubungan sama Incursion. Nah itu dia tuh. Mungkin Incursion inilah yang bakalan menjadi konflik utama di Avengers Doomsday, yang dimana nanti akan ada video terpisah di mana plot bocorannya itu berkaitan dengan apa yang akan dilakukan oleh si Dr. Doom atau Victor Von Doom RDJ ini di Avengers Doomsday nantinya. Berikutnya yaitu Hulk dan anaknya. Nah ini sebenarnya gue agak kurang gimana gitu ya, udah berakhir gitu sebenarnya masa-masa Bruce Banner gitu Hulk gitu kan ya, udah mah digantinya sama She-Hulk.
udah mah gitu terus punya anak gitu, boga anak, anjir. Naon si Marvel anjay, mana cukurannya juga tingali we buukna jamet cisauk boy. Kemudian ada Shang-Chi dan adiknya itu, kalau nggak salah Shang-Chi itu nanti sama adiknya, dia kalau nggak salah si adiknya bakalan jadi pemimpin dari The Ten Rings, sedangkan Shang-Chi sendiri kayaknya bakal jadi member Avengers ya, dan itu sudah pasti gitu karena direkrut sama Wong, dan di situ kalau nggak salah ada Bruce Banner di situ cuy. Jadi ya kemungkinan besarnya si Shang-Chi dan adiknya ini bakalan ikut juga, karena kayaknya sih gue ada feeling Shang-Chi 2 bakalan gak lama lagi diproduksi karena kayaknya bakalan berhubungan juga itu dengan Doomsday. Berikutnya yaitu The Next Black Panther, yaitu Black Panther-nya Shuri, yang menurut gua kayaknya memang sudah sepatutnya gitu ya Black Panther itu hadir, karena ya siapa lagi yang mau ngesuplai energi dan juga teknologi secanggih Wakanda gitu ya. Jadi menurut gua kayaknya memang sudah pasti banget Black Panther itu harus hadir, karena apalagi seperti yang kita tahu Stark Industries itu sudah tidak ada ya, maksud gue sudah tidak ada tuh, sudah redup gitu. Jadi udah nggak berperan penting banget ini Stark Industries karena si inangnya atau si Tony Starknya kan udah nggak ada. Jadi ya mau nggak mau dipegang sama Pepper Potts, dan ternyata terlibat masalah yang cukup besar di Spider-Man No Way Home, dan nggak pernah terdengar lagi nama Stark Industries setelah itu gitu ya. Jadi menurut gue kayaknya ini bakalan digantikan posisinya sama Wakanda. Jadi mungkin mereka nanti bakalan pakai teknologi vibranium. Dan terlebih lagi sebenarnya ini akan ada apa ya? Ada hubungannya dengan Talokan juga ya mungkin ya. Karena kan Talokan nanti akan ya terkoneksi juga dengan si Black Panther ini. Karena kalau Black Panther ini kenapa-napa ya Talokannya juga pasti akan berusaha untuk terlibat gitu, karena mereka sudah terikat gitu ya. Ada hukum kontraknya di situ cuy. Berikutnya yaitu Captain Avengers atau Captain Amerika yang baru gitu ya, yaitu Sam Wilson, yang tentu saja ini udah pasti hadir dia ya, dan bentar lagi filmnya bakal tayang kalau nggak salah di bulan Februari. Jadi ditunggu aja nih film Captain America Brave New World-nya, karena bakalan ada si Red Hulk gitu ya. Dan Red Hulk, aduh anjing gue udah ngeliat CGI-nya, aduh kurang anjing CGI-nya, tapi ya nggak apa-apa, semoga aja plotnya bagus. Berikutnya ada Carol Danvers, yang dimana Carol Danvers sendiri ini bakalan terhubung dengan si Monica Rambeau ya, karena seperti yang kita tahu Monica Rambeau ini terjebak di Earth 10.005 atau Earth-nya Deadpool cuy. Jadi di situ ada Deadpool, dan kemungkinan besarnya itu akan menjadi konektivitas antara Deadpool dengan Universe 616 dan dengan TVA dan lain sebagainya, dan mungkin akan terhubung juga dengan karakter-karakter mutants atau X-Men yang lainnya seperti Beast dan ya berbagai macam karakter lainnya ya. Kayaknya masih pada hidup ya kalau di Earth 10.005, jadi kayak masih utuh gitu loh X-Men-nya. Berikutnya ada Moon Knight. Nah Moon Knight ini sebenarnya masih abu-abu ya, karena banyak isu soal katanya season 2 bakal diproduksi, tapi anjir lagi-lagi nih waktu udah tinggal dikit, tapi ya gimana ya, ya mungkin untuk memperbaiki quality jadi mereka ngundur-ngundur gitu ya. Tapi menurut gua quality-nya tuh kayak nggak beda jauh gitu. Gimana anjir ngomongnya tuh, mau kritik tapi nggak enak anjir. Ya intinya gitu, apa ya, kualitinya tuh nggak sampai yang berbeda jauh banget. Wah ini CGI-nya bakal keren banget kayak Planet of the Apes gitu, enggak anjir. CGI-nya nggak beda jauh sebenarnya cuy. Plotnya pun begitu lagi, nggak beda jauh. Jadi apa yang lo undur gitu, kalau lo undur ternyata kualitasnya tidak berbeda jauh gitu ya nggak sih. Berikutnya ada Daredevil ya. Kalau Daredevil ini kemungkinan besarnya bakalan debutnya lagi di Spider-Man 4 gitu ya. Setelah Daredevil Born Again, kayaknya Daredevil Born Again ini bakalan terkoneksi dengan Spider-Man 4, karena seperti yang kita tahu Spider-Man 4 sendiri sudah dibocorkan ya oleh beberapa scooper sebelumnya bahwa temanya itu tentang multiverse dan juga street level. Jadi musuhnya mungkin Kingpin atau sindikat kriminal lainnya, tapi masih ada hubungannya dengan multiverse. Mungkin ada Spider-Man lain di situ tapi bukan Spider-Man Andrew Tobey ya, bisa aja Miles dan lain sebagainya. Intinya si Spider-Man 4 ini konsepnya akan multiverse dan juga street level. Ini semoga aja nggak diganti lagi ya, karena kan sering gontok-gontokan tuh berdua Sony sama Disney. Berikutnya ada Hawkeye. Nah kalau Hawkeye ini sebenarnya jujur ya, ini bukannya gue meremehkan atau bagaimana, cuman sepertinya kayaknya sudah tidak diperlukan gak sih. Kayak maksud gue kasihan gitu, Jeremy Renner tuh udah agak tua juga gitu, udah agak berumur, dan ya Hawkeye itu kan karakter yang
full action gitu, full action, dan ya adegannya tuh adegan-adegan pertarungan yang epic gitu, mantep gitu kan ya. Dan si Jeremy Renner sepertinya memang sudah tidak prima lagi gitu, dan memang sudah seharusnya digantikan saja oleh si Kate Bishop ini ya. Karakter berikutnya yaitu Star-Lord. Nah ini gue masih nggak connect gitu gimana caranya menghubungkan antara Star-Lord dengan Avengers Doomsday nanti, yang masalahnya teh multiverse, sedangkan Guardians of the Galaxy itu nggak ada hubungan sama multiversal sama sekali gitu. Mungkin mereka nggak ngerti soal multiverse bahkan ya, bisa jadi kayak gitu. Tapi intinya ya ini Star-Lord mau dihubung-hubunginnya tuh gimana caranya ya? Apa jangan dijemput aja gitu pakai Benatar sama si saha ngarana si lupa lagi si Bradley Cooper, siapa gue tahu nama aktornya tapi nggak tahu nama tokohnya. Oke, lanjut the next, yaitu Loki God of Stories. Nah, yang dimana Loki God of Stories ini nanti akan ada video terpisah mengenai pembahasan dia yang muncul nanti di Avengers Doomsday, karena bakalan menyedihkan cuy. Seriusan, ini udah dibocorin dari awal bahwa Loki akan mengalami hal yang menyedihkan di film Avengers Doomsday. Jadi nanti aja gue bahasnya, gue save buat konten berikutnya. Berikutnya yaitu adalah Thor dan Love, yang dimana Love dan Thor ini memang ya sering berduaan sekarang ya, jadi duet, yang dimana duetnya ini memang overpower kali ya. Yang si Love ini memang titisan dari Eternity, gelo wujudan dari Earth 616 atau Sacred Timeline, itu perwujudannya adalah si Love ini cok. Gelo gak sih tuh, buset, ujung tombak bro, mana matanya bisa ngeleser kayak si Homelander sama Superman gitu, buset. Berikutnya ada White Vision. Nah kalau White Vision sendiri ya lagi-lagi sebenarnya menurut gua gimana cara menghubungkan antara konflik Avengers Doomsday yang yang sebenarnya masih belum terlalu mengikat berbagai macam karakter lainnya gitu cuy, yang gue yakin kayaknya bakal dicomot-comotin, dijemput-jemputin pakai Benatar atau pakai Sling Ring Portal, ya nggak sih? Kalau menurut gue sih kayaknya bakal dibikin kayak gitu aja nggak sih, kayak ya udah gitu dijemputin satu-satu gitu cok. Nah berikutnya yaitu Wanda 616. Nah kalau Wanda 616 ini memang udah banyak disinggung ya dari film yang kemarin baru rilis, yaitu Deadpool and Wolverine. Itu udah disinggung ada patung Wanda di The Void gitu, yang berarti jangan-jangan memang Wanda ini memang diindikasikan bakal kembali gitu. Apalagi nanti ada serial yang menurut gua nggak perlu banget serial ini diproduksi, yaitu Agatha Long apa gitu anjing, sampai lupa gue judulnya ya, pokoknya Agatha lah, yang dimana di situ memperlihatkan kayak sosok jasad gitu yang tulisannya tuh Wanda gitu katanya Maximoff gitu kalau nggak salah. Tapi kan nggak tahu ya, siapa tahu namanya bukan Wanda gitu ya, siapa tahu namanya Windy gitu kan, kita nggak tahu gitu cuy. Berikutnya yaitu Ant-Man ya. Kalau Ant-Man ini sebenarnya jadi satu paket ya dengan The Wasp. Nah, Ant-Man sendiri kan masalahnya sama Kang ya. Tiba-tiba ke Dr. Doom tuh gimana ya anjing. Makanya kata gue gimana ya, kasihan sih sebenarnya Marvel tuh udah capek-capek bikin villainnya itu Kang gitu, bakal dibikin Kang Dynasty gitu ya, udah rapih banget sebenarnya menurut gue. Tapi anjing tiba-tiba belok ke Dr. Doom itu tuh agak-agak gimana gitu. Gimana cara ngehubunginnya, yang dimana mereka sudah nge-spill duluan itu Council of Kangs di film Quantumania. Kalau misalkan ujung-ujungnya musuhnya adalah Dr. Doom, hapus aja tuh film anjing. Karakter berikutnya yaitu War Machine atau Rudy, yang dimana Rudy ini kan dia nge-skip banyak banget cerita gitu ya, karena katanya dia Skrull anjing. Anjing, sepanjang Endgame dia Skrull, kasihan. Terus dia di recapin alur cerita gitu ya, nonton alur cerita aja bang biar nggak pusing. Berikutnya itu adalah Pepper Potts ya. Pepper Potts ini sendiri menurut gue nggak penting juga sih untuk apa dia ada di situ. Mungkin untuk jadi investornya Avenger, karena ya Avenger pasti butuh duit dan butuh teknologi untuk mensuplai mereka, sistemnya seperti itu aja sih. Terus yang terakhir yaitu adalah Iron Man. Nah ini gue nggak tahu ini beneran apa enggak, tapi serius anda, ini bahkan ada satu berita khusus yang memberitakan ini setelah Deadpool and Wolverine tayang, dan juga setelah SDCC kemarin. Ini beritanya khusus ada, yaitu berita soal Iron Man yang nanti bakalan comeback, tapi bukan Iron Man RDJ, yaitu Tom Cruise, yang dimana itu dulu tuh gimmick banget tuh anjing di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
Ujung-ujungnya ternyata nggak ada Iron Man, cuman ada robot-robotannya doang, cucu. Duh, gimana ya, kayak kurang gitu. Tapi kalau untuk skala Avengers sih menurut gue kayaknya sih mau ya si Om Tom Cruise atau kakek Tom Cruise ini tuh, Mbah Tom Cruise ini pasti mau lah untuk join Avengers. Karena kan pasti duitnya besar gitu ya. Seperti kata Deadpool aja, big bag Marvel cash. Yang terakhir tentu saja adalah Steve Rogers, yang dimana Steve Rogers ini kayaknya bakalan comeback cuy, karena ya menurut gua sudah waktunya dia comeback. Dan ya gimana ya, kayaknya kurang lengkap gitu kalau RDJ balik tapi Steve Rogers-nya nggak balik gitu, atau Iron Man balik tapi Captain America yang lama tuh nggak balik, tuh kayak kurang gitu ya nggak sih. Dan menurut gua Captain America balik itu justru adalah hal yang paling make sense dari semua hal. Jujur, seriusan. Karena pertama, dia itu melakukan time travel dan akhirnya itu membuat semacam kebingungan gitu ya. Karena ada dua Captain America di satu timeline gitu ya. Nah, mungkin saja untuk menebus kesalahan dia itu ya, dia harus ikut andil di Secret Wars dan Doomsday itu nanti. Mungkin saja seperti itu. Makanya TVA membiarkan hal itu karena ya mungkin sudah semestinya terjadi. Dan gue yakin kayaknya Captain America ya nggak bakal mati, karena kan ya ujung-ujungnya kan dia balik lagi ke Endgame ya, dan hidup tua gitu ya, dan sudah tua pokoknya di Endgame. Jadi kemungkinan besarnya bakalan dicomot aja dari timeline tahun berapa? Tahun 40-an ya, tahun 50-an lupa gue. Pokoknya dicomot dari timeline segitu untuk ikut perang aja lawan Doomsday gitu ya, di Doomsday gitu ya, di Battle World atau di Secret Wars gitu. Tinggal dijemput pakai sling ring portal yang ada di Cassandra Nova itu, cok, ya nggak sih? Yang sling ring portal yang ada Time Stone sama Reality Stone. Anjir, kata gue teh bener-bener cak aing mah iya bakal dijemput-jemputin satu-satu, kagak ada hubungan antara karakter ini punya masalah sama Dr. Doom, karakter ini punya masalah sama Dr. Doom, enggak cuy. Jadi bener-bener yuk kita bantuin gue ya perang, yuk diputer-puterin aja tuh sling ring portal kayak nanti Avengers Endgame, cuman bedanya antar multiverse aja, ya nggak sih? Kayaknya bakal kayak gitu deh, karena sudah terlalu simpel untuk menutup plot hole-nya.